Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Hari ini kita akan bahas beberapa cerita, 1-2 cerita dari kitab suci. Lalu kita akan lihat gimana itu bisa relevan dengan kerinduan yang terdalam di hati kita. Sebabnya judulnya hari ini adalah True Desire. Apapun yang kita lakukan gitu ya, kita kan sebetulnya maunya ya, kerinduannya ya, kita mau happy, kita mau senang, kita mau sungguh-sungguh sukacita lah gitu ya. Kita bercita-cita mau jadi pengusaha misalnya, dengan harapan kalau jadi pengusaha nanti mudah-mudahan bisa sukses, lalu misalnya punya uang jumlah tertentu yang bisa membuat kita jadi lebih happy. Atau mungkin ada yang merasa bahwa maunya dalam hidup ini mau melakukan apa aja deh, yang penting bisa misalnya mau retire young, punya duit banyak, bisa jalan-jalan keliling dunia gitu. Tapi kalau ditanya kenapa sih mau keliling dunia, jawabannya karena gue suka, dan kalau gue keliling dunia gue happy gitu. Jadi kalau apapun yang kita mau gitu ya, kalau kita even contoh ya, kalau kita mau melakukan kebaikan demi orang lain gitu, emang kenapa kebaikan demi orang lain? Karena kalau dia menerima kebaikan itu, aku happy gitu. Jadi setiap hal yang kita lakukan, kalau kita tanya kenapa sampai 2-3 kali, bahkan beberapa mungkin bisa sampai 4 kali, 5 kali tanya why, itu kita akan sampai pada akhirnya pada jawaban because I want to be happy gitu. Aku ingin berbahagia, aku ingin bersukacita, aku ingin happy gitu. Nah, dalam rangka menuju happiness inilah kita masing-masing itu seringkali punya dorongan-dorongan, kerinduan di dalam hati kita yang beraneka ragam. Oke. So, dorongan untuk menjadi happy sendiri nggak pernah salah. Oke, Santo Agustinus mengatakan bahwa every man whatsoever his condition desires to be happy gitu. Jadi happiness itu sendiri kalau kita kejar, kita nggak pernah salah. Oke, karena kita memang diciptakan sama Tuhan supaya kita happy. Tuhan begitu mencintai kita dan Tuhan juga mau kita happy. Nah, seringkali tantangan yang terjadi adalah waktu happiness versi kita sama happiness versi Tuhan itu nggak sejalan. Yang aku mau adalah ABC karena aku pikir kalau aku mendapatkan ABC, aku jadi happy. Sementara mungkin menurut Tuhan, mungkin kalau ABC itu nggak akan menghasilkan true happiness, kebahagiaan yang sejati. Akibatnya waktu kita doa minta ABC, yang Tuhan kasih DEF gitu. Lalu kita kesel, lalu kita marah, lalu kita bilang that's not what I want gitu, bilang sama Tuhan. Karena maunya aku yang ini gitu. Aku mau pacaran sama dia, kok yang suka sama aku yang lain gitu kan. Nggak nyambung banget sih Tuhan. Aku sukanya sama si A, tapi yang suka sama aku si B gitu misalnya. Jadi seringkali ada dispute tuh, ada keenggaksamaan gitu loh antara happiness my version sama happiness God's version. Sehingga karena versinya nggak sama, pilihan-pilihan yang kita buat hari ini seringkali nggak sejalan mungkin dengan pilihan-pilihan yang mungkin Tuhan sudah rencanakan bagi kita, karena apa yang dari Tuhan itu yang terbaik. Nah, bicara tentang pilihan-pilihan yang nggak sejalan, Santo Thomas Aquinas bilang bahwa dalam perjalanan untuk mencari happiness, dalam perjalanan untuk mewujudkan
true desire of joy atau true desire of happiness di dalam hidup kita, seringkali ada hal-hal yang mengelabui kita gitu, membohongi kita, yang palsu. Lalu yang palsu itu dikejar. Contoh-contoh ya, wealth dia bilang, kekayaan. Wealth itu banyak yang kejar karena orang pikir kalau punya uang banyak, orang jadi happy. Padahal wealth itu, kalau punya uang banyak itu bukan jadi happy pada uangnya. Tapi dengan uang itu orang bisa melakukan berbagai hal, misalnya ada kemudahan, ada pilihan, ada fasilitas, ada barang-barang tertentu yang misalnya bisa kita beli dengan uang. Jadi uang itu ternyata bukan the ultimate joy, karena uang itu ternyata baru sarananya gitu. Wealth is never the goal. Karena kalau wealth itu yang menjadi tujuan, nggak akan bisa memenuhi kebahagiaan kita. Karena sebetulnya kebahagiaan itu terletak pada apa yang ada di balik wealth. Waktu kita cari duit banyak kan karena cari duit dengan harapan dengan uang itu kita bisa melakukan A, B, C, dan sebagainya. Termasuk misalnya mensejahterakan keluarga misalnya. Jadi nggak harus negatif. Tapi bisa hal yang baik. Misalnya kalau keluarga punya anak, anaknya mesti dibayarin uang sekolah, menyediakan fasilitas yang terbaik buat anaknya, itu bukan sesuatu yang jelek. Tetapi di balik fasilitas yang terbaik misalnya buat anak, itu ada uang yang dibutuhkan. Nah, ini memperlihatkan bahwa wealth is not the ultimate goal. Karena di balik wealth ada yang lain yang sebetulnya mau kita capai. Maka kalau orang mengejar wealth, dia nggak akan pernah mengalami kepenuhan sukacita yang dia cari. Karena sebetulnya kepenuhan sukacitanya ada di balik wealth itu. Uang itu dipakai untuk apa? Baru mungkin di sesuatu itu ada kebahagiaan. Tetapi tidak terletak pada wealth itu sendiri. Wealth hanya sarana. So wealth is never the ultimate goal. Maka true desire kita nggak bisa terpenuhi dengan wealth. Karena wealth itu cuma sarana. Yang penting adalah ada apa di balik wealth. Okay. Lalu pleasure. Pleasure juga orang berpikir bahwa kalau dia bisa mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya, maka dia akan menjadi bahagia. Tapi sebetulnya kenikmatan itu adalah sebuah produk turunan, is a byproduct dari sebuah kegiatan atau dari sebuah situasi. Misalnya ada yang suka makan. Dia lagi kelaparan banget, lalu ada temennya datang dan bawain makanan yang dia suka banget gitu. Lalu waktu dia lagi makan, karena dia makan lalu enak banget, rasanya pas, porsinya juga pas. Selesai makan dia ada sukacita. Oke, ada kebahagiaan. Oke. Tapi kalau kita mau jujur berarti sebetulnya mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah situasinya sebetulnya. Karena situasinya itu yang menghasilkan pleasure. Kalau situasinya nggak ada, atau kebutuhan tertentunya itu tidak terpenuhi, pleasure-nya nggak ada. Jadi kalau orang mengejar pleasure untuk mendapatkan kebahagiaan, nggak bisa juga. Pleasure nggak akan pernah bisa memenuhi true desire of our hearts. Wealth nggak bisa memenuhi hati kita. Pleasure nggak bisa memenuhi hati kita. Lalu ada orang yang berpikir kalau aku punya power, kata Thomas Aquinas, aku akan berbahagia. Nggak juga. Kenapa? Karena orang punya power supaya dengan adanya power, dengan adanya kekuasaan, orang jadi punya akses misalnya. Atau jadi punya sarana. Atau jadi punya channel-channel tertentu untuk melakukan sesuatu. Jadi, power itu nggak bisa jadi the ultimate goal yang memenuhi true desire of our hearts. Maka kalau orang mengejar power terus-menerus, dia pikir power bisa memenuhi hatinya dia, kenyataannya nggak bisa. Karena sebetulnya
It's never about the power. It's about what you can do atau what situation that you can achieve with that power. Bukan powernya. Honor, kehormatan. Kehormatan itu adalah sebuah label yang diberikan kepada seseorang karena prestasi yang dia buat, achievement yang dia capai, atau situasi tertentu yang bisa dia wujudkan. Lalu dia mendapatkan penghormatan, mendapatkan label kehormatan, honor. Okay? Tapi mana yang lebih penting? Labelnya atau situasinya dia yang mendapatkan label kehormatan? Situasinya dia, bukan labelnya. Maka kalau honor, kehormatan dijadikan goal, itu tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita. Honor dalam konteks modern tuh ya, misalnya total followers. Itu honor. Oke? Total likes. Gila posting gue. Begitu gue post, gue ke toilet sebentar, gue keluar lagi udah mau meledak rasanya itu IG gara-gara kebanyakan follower. Masa gue post satu aja langsung nambah 10.000 follower gue gitu misalnya. Oke, dia bangga banget karena berarti orang-orang suka, orang-orang enjoy banget sama posting kita, dan kita merasa ada acknowledgement tertentu, ada penghargaan tertentu, honor, oke? Atau engagementnya tinggi, atau total likes-nya banyak gitu misalnya. Sehingga ada orang yang begitu dia posting sesuatu, setiap 5 menit dia cek tuh, gila yang like udah berapa banyak ya, oke? Yang follow gue udah berapa banyak gara-gara apa yang gue post gitu ya. Dan begitu dia udah 1 jam posting, yang like baru 3 orang, rasanya resah. Rasanya identitas dirinya goyang. Kenapa? Karena honor yang dia harapkan dari teman-temannya dia, dari followersnya dia, nggak dia dapatkan. Lalu orang waktu dia ngejar wealth dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan, dia kira wealth-nya kurang, dia kejar lagi tambah banyak. Belum happy, dia kejar lagi tambah banyak. Okay. Orang kira dengan adanya wealth, orang bakal jadi happy. Enggak juga. Orang-orang yang paling terkenal, orang-orang yang paling kaya sekalipun di dunia bisa cerai karena nggak happy dengan hidupnya. Orang-orang yang udah punya honor karena tinggal di istana sekalipun bisa meninggalkan Royal Palace untuk jadi rakyat jelata, rakyat biasa. Terus jadi cerita deh di mana-mana sekarang gara-gara dia bikin komen ini itu dan sebagainya. Oke. So kita lihat orang dari Royal Palace mau ninggalin. Orang udah paling kaya bisa cerai. Artinya apa? Artinya di balik honor nggak ada jaminan happiness. Di balik wealth nggak ada jaminan yang bisa memenuhi true desire-nya kita. Tapi bodohnya kita terus tertipu. Kita terus kejar wealth karena kita kira kalau ada wealth ada happiness. Kita terus kejar pleasure, kita terus kejar power, kita terus kejar honor. Cerita ini bukan barang baru. Oke, kitab suci ada sebuah cerita yang menggambarkan situasi ini. Saya mau ajak teman-teman semuanya untuk ngelihat sama-sama cerita dari 1 Raja-Raja. Oke, 1 Raja-Raja bab 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 39. Saya akan bacakan. Teman-teman yang punya iPhone suci, Android suci, boleh dipencet. Oke, kalau buku zaman dulu kitab suci kan dibuka ya. Mari sama-sama kita buka Matius bab berapa, kita buka Raja-Raja bab berapa gitu. Kalau pakai gadget nggak dibuka, dipencet. Mari sama-sama teman-teman kita pencet 1 Raja-Raja 18. Yang dapat ayat 16 sampai 39 saya akan bacakan. Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel,
juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ayat 20. Lalu Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Jadi mau tanding nih, mana Tuhan yang benar? Tuhannya nabi palsu atau Tuhannya Elia? Ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Jadi pengikut Baal itu suruh mempersembahkan, mengorbankan lembu dua-duanya di atas altar, di atas mezbah, tapi nggak boleh dibakar pakai api. Ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, lalu aku akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang akan menjawab dengan api, dialah Allah yang sesungguhnya maksudnya. Seluruh rakyat menyaut, baiklah demikian. Fine, kata rakyat semuanya. Jadi sama Elia ditantangin, kalau benar Tuhan lo itu Allah, Tuhan lo akan turunin api dari langit buat membakar persembahan itu. Tapi kalau Tuhan gue yang Allah, Tuhan gue akan menurunkan api. Kita lihat Tuhan yang mana yang membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan. Ya. Ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu, olahlah dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Jadi udah diolah, dipotong, ditaruh di atas mezbah. Lalu mereka teriak-teriak manggil nama Tuhan. Dia teriak-teriak dari pagi sampai siang. Katanya ayat 26, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Jadi kayak orang nari gitu ya, jingkat-jingkat di sekeliling mezbah sambil teriak-teriak manggil nama Tuhan, nama Baal, supaya Baal itu mencurahkan api dari langit dan membakar lembu, persembahan lembu itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya ayat 27, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Diledek nih sama Elia. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nih nyebelin juga Elia nih ya. Diledekin sama Elia. Mana Tuhannya? Mungkin belum bangun kali Tuhannya. Mungkin lagi pergi kali. Mungkin lagi belum terjaga dan sebagainya gitu ya. Ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Oke. Sesudah lewat tengah hari, ayat 29, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Bayangin, dari pagi sampai sore mereka cuma joget-joget kayak orang gila di sekitar mezbah, sambil teriak-teriak memanggil nama Baal, sampai mereka melukai diri mereka, sampai mereka kerasukan. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Elia bilang, now it's my turn now. Come. Semua suruh datang mendekat kepadaku, suruh lihat. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Jadi dengan kata lain, Elia mau bilang, aku akan pasang batu-batu di sini melambangkan bahwa ini adalah Israel. Maka Tuhan yang aku panggil adalah Tuhannya Israel. Ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit. Nah, perhatikan, ia membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih.
Ayat 33, ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, ayat 34, penuhilah 4 buyung dengan air, tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Bayangin, mau bakar kayu, tapi kayunya dituang sama air. Ini ngeledek lagi nih si Elia. Elia mau bilang, oke, kamu sepanjang hari udah teriak-teriak, joget-joget kayak orang gila, manggil nama Tuhanmu, Tuhan gak ada. Sekarang aku akan panggil dan Tuhanku akan membakar kayu ini. Bahkan kayu ini aku guyur sama air supaya basah. Dan walaupun kayu ini basah, Tuhan sanggup membakar kayu yang basah. Maka, dan mereka berbuat begitu kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu ketiga kalinya. Lalu mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Jadi 3 kali itu kayu-kayu itu diguyur sama air. Bener-bener lepek, basah, kuyup, itu kayu semuanya. Ayat 35, sehingga air mengelilingi sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya oleh api. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka. Seluruh rakyat berarti yang tadi menyembah Baal. Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Teman-teman semuanya, Allah itu yang memenuhi hati kita. Oke, hati kita itu ada rongga di hati kita yang diciptakan oleh Tuhan, yang mana hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Nah, orang-orang ini, penyembah berhala ini, berpikir bahwa Allahnya mereka ini yang bisa memenuhi hati mereka, yang bisa memuaskan hidup mereka, yang bisa fulfill their true desire adalah Baal. Maka Baal lah yang mereka kejar, Baal lah yang mereka cari, Baal lah yang mereka sembah. Hari ini ada banyak Baal di dalam hidup kita. True desire kita, desire kita seringkali kita arahkan pada wealth. Dari mana kita tahu desire kita arahkan pada wealth? Lihat aja, dari pagi sampai sore, waktuku, pikiranku, hatiku terarah pada apa? Lebih banyak terarah pada Tuhan, pada kasih, atau pada cari duit? Hati kita seringkali terarah pada wealth, karena kita pikir wealth itu bisa memenuhi my deepest desire. Kita kira wealth itu bisa memenuhi my true desire. Ada orang yang pikir power, maka dia kejar karir supaya jabatannya naik terus, makin tinggi, makin hebat. Dia kejar terus, dia nggak punya waktu buat pelayanan, karena dia pikir itu urusan nanti. Kalau aku udah kaya, aku bisa pelayanan. Kalau aku udah punya uang, baru aku nyumbang, baru aku bantu orang. Tapi hari ini waktunya gue mikirin diri gue sendiri dong. Dia kira dengan mengejar wealth dan power jadi Baal dalam hidupnya dia kira dia fulfill true desire di dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi? Waktu wealth-nya bertambah, waktu power-nya bertambah, waktu honor-nya bertambah, waktu pleasure-nya bertambah. Pleasure nih contoh, ada orang yang adiksi
adiksi makanan, gluttony, rakus tuh 7 dosa asal tuh ya. Termasuk diantaranya rakus makan. Itu dosa yang secara sosial paling diterima dan kita paling maklum dengan itu. Oke, pulang pelayanan ketawa-ketawa memuji Tuhan, habis itu cari makan, mengumbar dosa kerakusan. Tanpa kita sadar, pleasure menjadi Baal di dalam hidup kita. Mengejar pleasure dari makanan misalnya, atau pornografi, seks, masturbasi. Buat teman-teman di sini, kalau ada yang adiksi pornografi dan masturbasi, you will know bahwa setiap kali selesai masturbasi, kita kira kita bakal ngerasa puas, tapi yang terjadi kita justru merasa hampa. Kenapa saya tahu? Saya dulu adiksi pornografi, saya dulu adiksi masturbasi, dan saya kira waktu saya melakukan itu berkali-kali, saya akan dapat kebahagiaan yang sejati. Tapi kalau kita mau jujur, kita tahu setiap kali kita habis jatuh di dosa itu, kita justru merasakan kehampaan, dan kehampaan itu melukai diri kita. Persis seperti orang-orang ini. Setelah mereka mencari dan tidak mendapat, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menoreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Artinya apa kebiasaan mereka? Artinya kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, mereka kejar terus sampai mereka melukai diri sendiri. Berapa banyak orang yang mengejar Baal di dalam hidupnya, wealth, power, honor, pleasure, dan gak puas, dia kira karena kurang banyak, maka dia kejar lebih jauh lagi. Dan waktu dia kejar lebih jauh lagi, tanpa dia sadar, itu melukai dia justru. Justru melukai dia. Yang punya duit gak banyak, berusaha jadi kaya raya, tapi gagal terus, jadi minder justru. Dan melukai dirinya. Dia pikir gambar dirinya melekat pada uang. Begitu uangnya gak cukup, nggak seperti teman-temannya, dia lihat teman-temannya di Insta postingnya kok kayaknya lebih tajir ya, bisa traveling keliling dunia, sementara gue pergi ke Tangerang aja rasanya nggak punya duit, atau pergi ke tempat yang dekat aja rasanya ngitung-ngitung nih duitnya misalnya. Atau misalnya I wanna be part of that circle, tapi gue nggak bisa masuk ke geng yang itu. Kenapa? Karena gue nggak cukup cool, gue gak cukup keren, financially gue gak sekuat dengan mereka. Lalu kita berjuang, lalu kita banting tulang. Waktu gak mendapatkan, malahan kita merasa tambah hancur. Lalu self-image kita justru jadi rusak. Atau ngeliat orang lain, cewek-cewek lebih cantik, self-image-nya rusak. Orang lain kok lebih, why is it that other people are more beautiful than me? Gue udah diet pagi, siang, sore, malam, tetap aja berat gak turun-turun. Tuhan, yang ditambahin berkat Tuhan, bukan berat. Tuhan salah denger kali ya, minta ditambahin berkat kok ditambahin berat. And yang ada adalah we start to hurt ourselves, we start to harm ourselves. Seperti orang-orang ini yang memanggil lebih keras karena mereka pikir waktu itu tidak terjadi, they need to work harder. Hatinya melekat pada Baal. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan. Berapa banyak orang yang jadi workaholic? Kerasukan, tanda-tanda workaholic tuh ya begini. Saya nggak mau menghakimi orang lain. Saya juga begitu kadang-kadang kalau satu hari lewat ya, misalnya mau meeting nggak jadi, mau ketemu orang batal, lalu misalnya mau ngerjain sesuatu, udah target kelar nggak kelar. Hari itu rasanya menutup hari, rasanya kok hari ini gue nggak produktif banget ya. Lalu mulai ngerasa guilty feeling. Karena hari ini rasanya kok gue nggak produktif banget ya. Padahal we have tried our best. Tapi memang hari itu belum ada progress tertentu. Tapi some people got so addicted to progress, got so addicted to efficiency, so addicted to sales closing misalnya. Kalau nggak ada closing rasanya I feel such a failure gitu. Lalu itu mulai mengganggu dirinya. Mulai sakau, seakan-akan I don't perform well. Identitasku melekat pada what I do, bukan who I am. Human tuh ya namanya human being, tau gak? Bukan human doing. Kenapa? Karena identitas kita itu being, bukan doing. That's why we call it human being, bukan human doing. Tapi tanpa kita sadar, seringkali identitas kita melekat pada apa yang aku do.
Kalau yang aku doing, yang aku lakukan itu nggak good enough, nggak cukup cool, nggak cukup keren, aku ngerasa identitasku terganggu. Oke? So seperti orang yang udah mulai di drive sama apa yang aku lakukan, sama apa yang aku punya, sama honor yang mungkin aku nggak dapatkan, atau wealth yang aku kejar, itu yang jadinya mendikte hidupku. And that is exactly kerasukan. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. So kita lihat, true desire kita adalah happiness. Tapi waktu kita arahkan pada hal-hal yang salah tidak akan memberikan kita true happiness. Maka Elia kemudian tampil dan dia bilang, I'm gonna show you who can fulfill the desire of your heart. It's not your Baal, katanya, tapi Tuhannya Allah Israel. Lalu dia panggil Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Turunkanlah apimu atas persembahan ini. And there you go, the fire comes down. And then mereka terbakar habis kurbannya. Lalu semua orang yang melihat tercengang. Mereka tersungkur di tanah. Lalu mereka mulai menyembah the real God. Because now they know that only the God of Israel who can fulfill the truest desire of their hearts. It's not Baal. Bukan Baal yang bisa memenuhi hati mereka. Bukan wealth, bukan power, bukan honor, bukan pleasure, tapi Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita yang meluangkan arah hidup kita. Saya nggak bilang kita nggak boleh kerja ya, bukan. Saya nggak bilang kita nggak boleh cari duit, bukan. Saya nggak bilang kita nggak boleh makan enak, bukan. Yang saya mau katakan adalah kalau semuanya itu menjadi tujuan, we have a big problem. Karena apa yang jadi tujuan, itu yang kita sembah. Karena itu yang kita kejar. Itu yang jadi standar. Itu yang jadi parameter di dalam hidup kita. Kalau wealth, pleasure, power, dan honor jadi parameter, jadi tujuan, jadi standar, then we have a big problem. Kita perlu cari uang, yes, itu tanggung jawab kita. Apalagi yang udah berkeluarga, we need to provide food on the table buat keluarga. Kita perlu cari duit buat anak-anak, buat kesehatan, buat pendidikan. Mau cari pleasure, fine. Pleasure yang sehat, kita nonton sama-sama, rame-rame sama teman-teman. It's good, karena it brings healthy joy di dalam hati kita. Tetapi kalau semuanya itu jadi goal, jadi tujuan, jadi arah, then it's a problem. Maka coba kita lihat masing-masing diri kita. Hidupku lebih banyak diisi oleh apa sih? Orientasi hidupku apa sih? Parameter hidupku itu apa sih? By aku umur segini, aku harus sudah bisa beli rumah. Atau by aku umur segini, by the time I am 35, aku sudah harus bisa lebih berbagi kepada orang banyak misalnya. Atau by the time I reach certain age, aku ingin udah bisa punya komitmen hidup rohani yang stabil misalnya. Supaya aku bisa sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bahwa di samping itu juga mau cari duit, salah nggak? Enggak salah. Mau makan enak, salah nggak? Enggak salah. Oke, mau ngejar karir supaya punya tanggung jawab yang lebih baik. And then dengan tanggung jawab yang lebih baik ada power. Dengan power kita mau membantu orang lain supaya hidup sejahtera juga. Salah nggak? Enggak salah. Tapi kalau itu jadi yang terutama di dalam hidup kita, then we have a big problem di dalam hidup kita. Karena jangan-jangan ada Baal di dalam hidup kita. Yang terutama bukan Yesus. Dan selama Baal yang jadi pusat di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah puas. Dan ketidakpuasan itu akan melukai diri kita dan merasuki diri kita. Sampai kita berubah haluan dan menjadikan Tuhan yang terutama, yang kita kejar, yang kita pursue, yang kita sembah, yang kita jadikan parameter dan standar di dalam hidup kita. Yesus bilang begini, if you keep my commandments, you will remain in my love. Kalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, di dalam cintaku. Just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you so,
I have told you this so that my joy will be in you and your joy may be complete. Aku mengatakan ini semua kepadamu supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kenapa Yesus bilang ke kita, keep my commandments, remain in my love, taati perintah-perintahku, turuti perintah-perintahku, tinggallah di dalam kasihku. Supaya apa? Supaya sukacita kita menjadi penuh. And that is the true desire of our hearts. That our joy may be complete. And our joy will become complete bukan lewat wealth, power, pleasure, atau honor, tapi dengan keeping God's commandments. Kalau kita keep God's commandments dengan cara mentaati perintah-perintahnya, itu artinya kita remain in His love. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan itu bukan sekedar aku doa pagi, siang, tetapi keeping God's commandments. Memegang perintah-perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, ampuni musuh-musuhmu. Kalau ada orang yang minta kamu berjalan 1 kilometer, berjalanlah dengannya 2 kilometer. Kalau aku lagi dalam keadaan lapar, berilah aku makan. Kalau aku sedang dalam keadaan gak punya pakaian dan telanjang, berikanlah aku pakaian. Oke. Jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, tapi juga kasihi orang-orang yang membenci kamu. Karena kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, kata Yesus. Nah, perintah-perintah yang itu kita jalankan gak? Yesus ngajak murid-muridnya, berjaga-jagalah bersama denganku, berdoa bersama Yesus. Kita berdoa atau enggak? Keep my commandments artinya kita mesti tahu commandments-nya Tuhan. Kita baca firman nggak supaya tahu firman Tuhan? Kita ikutin ajaran gereja nggak? Kita pelajari tuntunan kebijaksanaan ajaran gereja nggak? Karena God's commandments dinyatakan lewat sabda kitab suci yang dijelaskan lewat berbagai ajaran gereja. How can we keep God's commandments kalau kita nggak mau mempelajari God's commandments lewat ajaran gereja? Kita keep God's commandments nggak? Kalau kita nggak melakukan bagian ini dan kita kejar wealth, pleasure, power, and honor, nggak bakalan truest desire kita terpenuhi. Karena desire kita tidak pernah bisa dipenuhi oleh Baal. Desire kita hanya bisa dipenuhi dengan keeping God's commandments. And so, kata Tuhan Yesus, your joy may be complete. Sukacita kita nggak ada di tempat yang lain, hanya ada di sini, di God's commandments. And by doing God's commandments, we remain in His love. And remaining in His love artinya apa? Yohanes Paulus kedua bilang tentang cinta yang memberikan. Habis ini kita lihat Yesus mewujudkan keeping God's commandments dengan cara memberikan dirinya bagi orang lain. Yesus bilang, this is my body. Inilah tubuhku yang diberikan untukmu, yang dikurbankan untukmu. Ingat tadi perintahnya Yesus bilang, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. Jadi kita itu keep God's commandment and remain in God's love itu dengan cara meneladan Yesus. Yesus juga keep His Father's commandments dan remain in His love. Jadi kita itu mesti meneladan Yesus. Karena Yesus bilang, just as I have kept. Seperti aku. Nah, Yesus itu ngapain? Bagaimana Yesus mewujudkan my Father's commandment and remain in His love? Yesus mewujudkan dengan apa? Dengan memberikan dirinya bagi orang lain. Dengan mengorbankan dirinya bagi orang lain. This is my body. So, dengan memberikan dirinya bagi orang lain, Yesus bersuka cita
Maka Yesus bilang, kalau kita mau supaya our joy may be complete, kita juga harus memberikan diri kita bagi orang lain. The joy is not in the gaining, it's not in the getting, it's not in the taking, tapi in the giving. The joy, sukacitanya tidak terletak pada mendapatkan lebih banyak atau mengambil lebih banyak, tetapi sukacita justru terletak pada memberi lebih banyak. Maka Yesus bilang, this is my body. Yesus bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Maka Yesus memperlihatkan sukacita yang terbesar justru terletak waktu kita memberikan diri kita yang terbanyak bagi sesama kita. Because love is giving. Sedikit latar belakang dari teologi tubuh. Kita Kejadian bab 2 ayat 23 sampai 25 itu tentang Allah yang menciptakan manusia. Lalu Allah menciptakan manusia telanjang. Kejadian 2 ayat 25 bilang, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak merasa malu walaupun mereka telanjang. Tapi di Kejadian 3 ayat 7 sampai 8, kita lihat manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi takut waktu menyadari diri mereka telanjang. Padahal sebelumnya mereka udah tahu mereka telanjang, tapi mereka tidak menutupi diri mereka. Tapi kalau kita lihat ayat 7, bab 3 ayat 7 Kejadian, maka terbukalah mata mereka berdua setelah makan buah dan jatuh ke dalam dosa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. So they start to cover themselves up gitu loh, mulai nutupin dirinya karena telanjang. Pertanyaannya, kenapa tadinya mereka nggak malu telanjang, sekarang jadi malu telanjang? Teologi tubuh menjelaskan begini. Bayangkan kalau hari ini kita di zaman modern ini, di zaman manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, bayangkan misalnya ada yang mandi gitu, cewek lagi mandi, nggak sengaja ada cowok buka pintu kamar mandi gitu. Begitu dibuka, ceweknya lagi mandi, telanjang, kaget gitu kan. Begitu dia kaget, langsung dia mungkin menutupi badannya, atau kalau dia pakai gayung, ditimpuk gayungnya ke cowok yang masuk, atau banting pintunya supaya si cowok segera keluar misalnya. Tapi hari ini itu yang terjadi, yang kita bayangkan gitu. Kenapa sih terjadi begitu? Karena malu. Oke, kenapa sih malu? Yohanes Paulus kedua menjelaskan begini. Karena kalau si cowok itu udah keluar dan dia balik badan dan dia pergi, ini kita cowok-cowok nih, kita tahu nih apa yang akan terjadi. Kita langsung ngebayangin apa yang kita baru lihat barusan. Oh men, gila, gak sengaja gue buka, kelihatan deh itu cewek badannya telanjang gitu misalnya. Kebayang di pikiran kita. Dan waktu kebayang, apa yang kita lakukan? Kita bisa entertain the imagination. Artinya kita mulai menggunakan imajinasi tubuh perempuan itu untuk personal pleasure. Atau kemudian atau kalau kita nggak menggunakan imajinasi untuk pleasure, mungkin untuk pelecehan. Badannya gitu doang, nggak asik. Oke. Lalu kita celak. Lalu misalnya kita ketemu teman-teman, kita bilang, gila lu, gue tadi barusan gak sengaja, gue buka pintu ada si A lagi mandi men, gila gue gak sengaja ngeliat dia telanjang dan sebagainya. Lalu jadi bahan gosip diantara teman-teman misalnya. Apapun itu, semuanya itu sama. Kita sedang menggunakan tubuh si perempuan itu untuk kepentingan kita. Kepentingannya berupa pleasure atau pelecehan atau just make fun of her. Okay? Tetapi kan untuk kepentingan kita. Nah, dengan kata lain, tubuh itu dijadikan objek. Okay? Kita menggunakan tubuh perempuan itu menjadi objek. Nah, ini yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mulai melihat satu sama lain dengan cara pandang yang menggunakan orang lain demi kepentinganku. Sementara sebelum manusia jatuh ke dalam dosa,
waktu Adam bangun tidur, buka mata, lalu dia ngeliat ada Hawa di sebelahnya. Gila, ini mimpi cowok-cowok. Kapan lagi bangun tidur, buka mata, ada cewek telanjang di sebelahnya. So si Adam bangun tidur, dia terpesona gitu, ada cewek telanjang. Dan dia mulai bilang, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Tapi mereka gak menutupi diri mereka. Kenapa? Karena sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, cara pandang mereka masih murni. So instead of using other people's body for my benefit, menggunakan tubuh orang lain demi kepentinganku, bukannya begitu, tetapi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah kebalikannya. Waktu Adam melihat Hawa telanjang, hatinya tergerak untuk memberikan dirinya demi kebaikan Hawa. Give myself for the good of others. Yohanes Paulus kedua mengatakan itu adalah love. Love is giving. Lawannya itu lust. Lust is using. Nah, waktu Yesus bilang tadi remain in my love, artinya kita diundang untuk tinggal di dalam cintanya Yesus. Kita diundang untuk ikut mencintai seperti Yesus mencintai. Dan Yesus mencintai dengan cara apa? Dengan memberikan dirinya demi kebaikan orang lain. Itu sebabnya karya Yesus yang terbesar dan teragung adalah Yesus memberikan dirinya di atas kayu salib. Dan sebelum dia tergantung di kayu salib, malam sebelumnya dia membuat pernyataan itu. This is my body, which will be given up for you. Karena love is giving. Maka waktu Yesus bilang, tinggallah di dalam kasihku, taatilah perintah-perintahku. Dengan kata lain, Yesus mau bilang, cintailah sesamamu. Seperti kamu menerima cintaku, begitu juga kamu mesti mencintai sesamamu. And by doing that, your joy may become complete. Karena dengan begitu, kita menemukan makna di dalam hidup kita. Itulah yang Santo Yohanes Paulus kedua sebut dengan universal vocation. Panggilan universal. Panggilan untuk mencintai. Panggilan untuk menjadi kudus. Universal vocation adalah panggilan semua orang. Untuk menjadi kudus. Untuk menjadi seperti Yesus. Sementara primary vocation adalah panggilan untuk hidup menikah atau hidup selibat. Lalu secondary vocation bicara tentang apa yang kamu lakukan di dalam hidupmu sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai selibat, tertahbis, atau enggak, dalam rangka mewujudkan universal vocation. Tapi universal vocation sendiri bicara tentang panggilan kita semua. Panggilan untuk menjadi seperti Kristus, panggilan untuk menjadi kudus, panggilan untuk mencintai. Gaudium et Spes, dokumen gereja mengatakan, man is the only creature on earth which God willed for itself, and he, yaitu man, cannot fully find himself. Dia nggak akan menemukan dirinya, dia tidak akan menemukan makna di dalam dirinya, kecuali through a sincere gift of himself. Manusia tuh nggak bisa menemukan makna. Manusia itu nggak bisa menemukan arti di dalam hidupnya dengan cara mendapatkan, mengumpulkan, mengambil lebih banyak. Tetapi justru dia akan menemukan meaning waktu dia memberikan dirinya demi kebaikan orang lain. And that is love. Maka teman-teman semuanya, terakhir, saya nggak pernah mancing seumur hidup saya. Orang tua saya nggak suka mancing, saya nggak pernah diajak mancing, jadi saya belum pernah mancing seumur hidup saya. Tapi dulu saudara saya ada yang punya pabrik pancing, alat pancing, dan saya tahu ada alat pancing yang canggih, harganya puluhan juta. Jadi di ujung kailnya itu ada sensor. Jadi kalau alat pancing itu dilempar ke dalam laut, ke dalam air gitu, danau gitu ya, ada sensor.
sensornya itu bisa detect di sekitar situ ada ikan jenis apa aja dan ada berapa banyak. Lalu di pegangannya dia itu ada screen. Lalu ada datanya muncul gitu. Jadi kita tahu tuh kalau kita lempar sekitarnya nggak ada, kita pindahin ke tempat yang lain gitu. Teorinya gitu. Saya nggak tahu benar apa nggak, belum pernah soalnya. Tapi mahal banget harganya. Nah, saya membayangkan kalau satu hari ada orang kasih saya alat pancing itu, harganya saya nggak tahu berapa puluh juta, saya nggak tahu. Dikasih ke saya. Berarti nggak sih alat pancing itu buat saya? Apa sih yang akan saya lakukan sama alat pancing itu? Nih, saya kan nggak pernah pancing ya, saya nggak tahu gimana caranya. Yang saya lakukan ya, ini kan alat pancing mahal ya. Saya kasih kotak yang bagus, saya pajang, saya taruh di pojok rumah. Tiap kali orang datang, saya cerita, gue punya alat pancing nih, alat pancing keren banget, bla 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 dan sebagainya. Tapi berguna nggak sih? Berarti nggak sih? Bermakna nggak sih alat pancing itu, fishing rod itu buat saya? Enggak. Kenapa? Karena saya nggak pakai buat mancing. Jadi nggak berguna buat saya. Oke. Tapi kalau misalnya saya suka mancing, saya hobi mancing, lalu ada orang kasih saya alat pancing yang sederhana, nggak mahal, biasa-biasa aja. Berarti nggak? Bermakna nggak buat saya? Bermakna. Karena waktu saya pergi mancing, saya akan bawa. Walaupun mungkin saya nggak pakai sebagai yang utama, tapi mungkin jadi serep. Lalu saya pakai yang itu. Bermakna. Bermakna. Kenapa? Karena berguna untuk dipakai demi tujuan di luar alat pancing itu sendiri. Tujuannya buat dapetin ikan. Ikannya kalau saya dapat, ikannya saya jual. Kalau ikannya saya jual, saya dapat duit. Duitnya saya bisa pakai buat kesejahteraan keluarga. Dengan kata lain, alat pancing itu menjadi berarti, menjadi bermakna kalau digunakan untuk tujuan di luar dirinya sendiri, untuk tujuan demi kebaikan yang lain. Teman-teman semuanya, hidup kita akan bermakna, akan berarti kalau hidup kita dipakai Tuhan untuk tujuan di luar diri kita sendiri, yaitu demi kebaikan yang lain. Ada banyak orang muda yang mengejar harta, kekayaan, dan semuanya, tetapi hidupnya kosong, nggak meaningful. Dan karena nggak meaningful, dia nggak joyful. Maka true desire-nya tidak pernah terpenuhi. Dia kira true desire-nya, yaitu true joy, bisa dipenuhi lewat wealth, power, pleasure, honor. Maka itu yang dia kejar. Padahal true desire-nya, yaitu joy, hanya bisa dipenuhi waktu kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam cinta Tuhan, dengan cara menerima cinta Tuhan sebanyak-banyaknya dan mencintai sesama seperti Tuhan mencintai kita. And by doing that, we make ourselves meaningful. Kita menemukan makna di dalam hidup kita, waktu kita memberikan diri kita demi kebaikan orang lain. And by doing that, kasih Allah fulfill the desire of our hearts. Meaningful, hidup yang meaningful akan membuahkan hidup yang joyful. Tetapi hidup yang meaningful hanya didapat waktu kita keluar dari diri kita dan memberikan diri demi kebaikan sesama. Maka teman-teman semuanya, our true desire for joy can only be fulfilled when we remain in Jesus and love like Jesus. Tanpa mengatakan bahwa semua yang lain itu nggak benar karena ada tanggung jawab yang mesti kita penuhi, ada pekerjaan, ada karir, semuanya baik. Tetapi kalau itu yang menjadi terutama, itu yang menjadi tujuan, itu yang menjadi standar, parameter, kita nggak akan pernah menemukan hati kita penuh, karena kepenuhan hanya ada di dalam Yesus lewat menerima kasih-Nya dan memberikan kasih-Nya demi kebaikan sesama. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikcast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikcast yang lain.